Mau menyuruhku kencan buta? Tidak mungkin. Aku lari ke sini, kamu masih bisa menangkapku. Aku tunggu di parkiran ya. Ayo, Pak. Halo. Linwani, kamu memang hebat ya. Jangan kira dengan menghindari bodyguard, kamu bisa lolos dari kencan buta ini. Kamu harus bertemu dengan anak busu, kalau tidak, aku akan memblokir semua kartumu. Bete banget. Kamu siapa? Ayo. Orang itu sudah pergi. Ah, Apa kamu baik-baik saja? Jangan bergerak, aku bantu kamu. ah. Kali ini jangan bergerak. Aku bantu kamu. Sopir ini ganteng banget. Sudah. Kamu punya panggilan dari 1388818. Halo Chumian, sudah jemput adikmu? Chun hampir sampai, jangan sampai terlambat ya. Hari ini kita makan bersama. Oke, sudah tahu. Dia mau pergi kencan buta ya? Kalau mama tahu aku punya pacar, aku tidak perlu kencan buta lagi. Apakah hari ini kamu mau kencan buta? Mama memaksaku untuk bertemu dengan anak temannya yang baru pulang dari luar negeri. Bagaimana kalau kita saling membantu? Lagi pula mama belum pernah bertemu dengan anak itu. Kamu bantu aku sebagai teman ya? Bukankah kamu juga perlu menghadapi keluargamu? Win-win solution, kan? Gadis ini jauh lebih baik daripada Sucun. Dengan dia sebagai tameng, keluarga seharusnya tidak akan keberatan. Oke, ayo. Halo. Chun Chumian, kamu di mana? Para sesepuh. Ini pacar saya, Linwani. Bolehkah ini difoto? Boleh, Nona. Kalau suka, bisa juga dicoba untuk dipakai. Oke. Setiap barang di sini sangat berharga. Ada apa denganmu? Jangan biarkan sembarang orang masuk dan menyentuh barang-barang pameran ini. Karena barang-barang ini dipamerkan untuk dilihat orang. Apa aku tidak boleh melihatnya? Boleh saja melihat. Kalau rusak, kamu bisa ganti. Halo, apakah ini dijual? Dijual. Kalau begitu, ambil ini dan bungkus untukku. Jangan sok kaya. Urusanmu apa? Bayar pakai kartu. Maaf, kartu ini tidak bisa digunakan. Coba yang ini dan yang ini. Yang ini juga tidak bisa. Aku kira dia anak orang kaya, sudah kubilang. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Kalau tidak mampu ya tidak mampu. Urusanmu apa kalau aku mampu atau tidak? Kalau aku beli, itu karena aku suka dan rela membelinya. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Kakak Chumion. Entah dari mana datangnya si miskin cerewet ini. Aku hanya ingin mengingatkannya untuk tidak sembarangan menyentuh dan mengambil. Ini kan kamu. Sucun. Sudah bertahun-tahun, kamu masih sama. Tadi aku melihat semuanya, dan lagi. Dia bukan si miskin cerewet, dia pacarku. Kalau kamu masih memfitnah, hati-hati aku akan melaporkanmu ke pengacara. Nona Lin, baju yang kamu pakai ini beli di mana? Pasar Loak ya? Berani juga bawa tas Hermes. Lihat dulu siapa dirimu. Kalau aku jadi kamu, aku akan mundur dengan sukarela. Akulah yang pantas untuk Kakak Chumion. Nona ini memang terlihat berasal dari keluarga kaya. Penuh dengan barang bermerek, tapi, Nona, wajahmu yang dioperasi itu juga pantas.
Wajah yang cantik, sayang sekali. Pilihan Chumian adalah kebebasannya. Kalau dia tidak menyukaimu, meskipun kamu operasi jadi 11 tidak akan ada gunanya. Silakan makan, aku pergi dulu. Kalau kamu tidak keberatan, aku punya tempat tinggal. Tidak, kamu ke tempatku saja. Nanti kalau perlu berakting, lebih mudah. Boleh juga. Ayo pergi. Ini cuma ada satu tempat tidur. Kita tidur bagaimana? Bagaimana kalau kita? Jangan berpikir macam-macam. Aku bukan wanita seperti itu. Kalau begitu, aku tidur di sofa, aku yang tidur. Aku laki-laki, mana mungkin aku biarkan kamu tidur di sofa? Aku yang tidur. Kamu tidur di sofa. Itu. Maaf ya hari ini, sebenarnya Sucun biasanya. Tidak seperti ini, entah kenapa dia hari ini. Kalau begitu, Sucun itu sangat ingin bersama kamu. Aku penasaran. Apa kelebihannya? Oh ya, namaku Lin Wani. 26 tahun, asal Jincheng, jurusan desain, pengangguran. Tidak ada kebiasaan buruk, kalau kamu tidak masalah. Mari kita menikah dan urus surat nikah. Biar ibuku lega. Kamu tidak takut aku orang jahat? Lebih baik daripada pulang dan menikah dengan orang yang belum pernah ketemu. Lagi pula, kita tidak benar-benar menikah saat waktunya tiba. Kita bisa bercerai saja. Kenapa? Kamu tidak berani? Atau merasa aku tidak sebanding dengan adik Chun kamu? Tidak pantas untukmu. Nikah saja. Siapa takut? Tapi, aku cuma pekerja biasa. Rumah yang kamu lihat ini sewa. Ada mobil. Tenang, aku tidak akan mengganggu hidupmu, tapi di saat kita muncul sebagai suami istri, kita harus kompak. Kalau begitu, kita harus buat peraturan. Lagi pula kita tinggal di bawah satu atap. Sudah. Ini pertama kalinya menikah. Hari ini kita rayakan, makan enak. Kamu suka masakan apa? Ada yang tidak boleh dimakan? Aku bisa apa saja. Kamu suka apa? Pesan saja. Yakin? Mau ikut seleraku? Yakin. Kenapa tidak makan? Tidak cocok selera? Tidak apa-apa, minum air dulu. Kenapa? Malu ya? Tadi kan kelihatannya hebat ya? Ini bukan Chunzong ya? Wah, kebetulan sekali. Chansong, Wah, kebetulan sekali. Siapa ini ya? ini calon saya. Ini teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Kamu setuju kan? Setuju. Soal acara Silver Expo itu, apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Oh soal itu, nanti saya akan jelaskan secara detail. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Tidak mengganggu kalian. Hati-hati di jalan. Chunzong, kamu kan cuma karyawan biasa. Ternyata kamu bekerja di Jiangcheng Group ya? Sudah lama dengar kalau produk Jiangcheng Group bukan cuma produk, tapi disebut karya seni. Sebenarnya posisi desain di perusahaan kami selalu dalam keadaan tidak penuh. Kalau kamu benar-benar punya keinginan itu, saya dukung kamu untuk mengejar mimpimu. Sampai. Ayo duduk dan coba. Ada apa? Dia gila. Saya juga mau gila. Ada apa? Bisa cerita sama saya. Tidak apa-apa, mungkin saya terlalu banyak berpikir atau salah lihat. Semua orang tahu, naga tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Untuk mengubah keadaan perusahaan, putra sulung keluarga Chun kembali dari Belanda. Setelah menyelesaikan studinya,
Selamat datang Chun Zong. Silakan duduk semua. Nama saya Chun Chumian. Karena ayah saya, Chun Tai, sakit parah, saya pulang ke negara. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua di sini. Hanya ingin memberitahu kalian. Jiang Chen masih memakai marga Chun. Ya, Perbedaan suhu siang dan malam ini terlalu besar. Lebih baik kamu selimuti ini. terima kasih. Sebenarnya saya bisa selimuti sendiri. Cepat sekali lapar ya. Mau makan apa? Tapi sepertinya di rumah cuma ada sayur dan mie. Mau makan? Makan. Kamu juga bisa masak ya? Kalau begitu tunggu sebentar. Ayo coba rasakan. Curi culum vitae. Kamu benar-benar mau cari kerja di sini. Cepetan makan. Kamu bisa nebeng mobilku, bayar bensin sendiri. Rencana ini sudah berapa kali gak memuaskan klien? Desainer utamanya ganti ya. Kasih dia waktu 2 hari lagi. Pak Wang, tenang aja. Kami pasti bakal buru-buru memperbaikinya. Silakan. Hei. Sebelum gelap, serahkan yang baru ke saya. Oke Pak Wang. Pak Wang hati-hati di jalan. Kamu ngapain di sini? Cepetan pergi, cepetan. WK. Pak Wang, pesanan ini sudah berapa kali diubah, klien masih nggak puas. WK. Kalau kali ini masih nggak beres. Kamu Cat. Kung, bos Kung. Kasih saya posisi asisten biasa. Jangan kasih tahu bawahan kalau saya direktur utama. Terus, semua yang interview hari ini, berikan saya salinan informasi pribadi. Yang interview hari ini hampir 100 orang, Anda. Kenapa? Kapan saya bicara jadi nggak dianggap? Saya suruh ambil ya ambil, kamu kurang kerjaan ya? Enggak. Boss CUN. Saya langsung pergi. Nona, sepertinya Anda salah tempat. Nona mau berdiri di mana ya di mana? Anda belum bisa datang. Desain Jenderal. Bukan sembarang orang bisa interview. Bagus. Saya akan tunjukkan apa itu sembarang orang. Ayo. Lihat kita banyak orang, pagi-pagi udah antri di sini. Kamu seenaknya nyerobot. Kamu tahu saya siapa? Langsung tarik saya. Kamu siapa sih? Seperti apa penampilan Anda dengan cepat mengatur pakaian Anda? Bawa CV ini ikut saya masuk. Masuk. Kamu ke belakang. Bukan, Bak, kamu salah dong. Dia yang nyerobot. Kamu suruh saya ke belakang. Kamu nggak mau antri ya pergi. Jangan pikir semua orang mudah ditindas. Orang berbuat, langit melihat, dendam ini harus saya balas hari ini. Kamu punya orang dalam ya? Bak hari ini kasih tahu kamu. CEO kota artisan pun tidak aku hiraukan. Tunggu saja kalian akan dipecat. Kamu, Chun Chumian, kemari. Cepat. Sekarang ikut aku pulang. Perusahaan jelek ini tidak usah dipertahankan, aku bisa menghidupimu. Kenapa sih? Pulang. Apa yang terjadi ini? Kamu selesai urusan ini. Tidak sederhana. Kenapa orang-orang ini begitu jahatnya? Jahat sekali, busuk sampai ke akarnya. Kamu pasti banyak menderita di perusahaan ini. Seperti kejadian hari ini, pasti kamu sering melihatnya. Belum tahu CEO perusahaan ini. Apakah dia tahu wajah buruk orang-orang ini? Perusahaan go public macam apa ini menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi? Tenang, hari ini aku pasti akan membalaskan keadilan untukmu, orang-orang ini.
Kamu mau bagaimana? Ya begitu. Selidiki dengan ketat. Pasti bisa menemukan skandal mereka. Ya, Menurut peraturan perusahaan, orang-orang ini harus dipecat dan... Tidak. Bagaimana kamu membalaskan keadilan untukku? aku bisa menulis laporan dan melaporkannya. Kalau tidak bisa, aku akan menunggu di depan kantor CEO. Bukannya kamu bilang kenal CEO? Langsung saja sampaikan ke. ST. Aku mana kenal CEO, itu cuma karena emosi. Kesal dengan orang-orang yang main belakang itu. Oh, CEO brengsek ini, orang-orang di perusahaan semuanya seperti ini. CEO ini pasti bukan orang baik. ternyata kamu tidak kenal ya. Aku kira kamu bisa membantuku, memujiku sedikit, membantuku naik. Chun Chumian, kamu bisa tidak punya ambisi sedikit. Jadilah orang yang jujur, tulus, dan bekerja keras. Jujur, tulus, dan bekerja keras. Sudahlah, hari ini kamu sudah banyak mengalami kesulitan. Bagaimana kalau kamu pulang dulu, nanti malam aku pulang kerja. Aku akan bawa makanan enak. Kamu pergi kerja dulu, jangan sampai dibully. Bekerja keras. Jujur dan tulus. Pakkan. Beri komentar tentang dua desain ini. Jun total Jun selalu aku salah. Saya menjiplak naskah orang lain untuk melamar anak saya. Kindong. Grup Jiang Cheng adalah hasil kerja keras Anda dan ayah saya dulu. Anda meminta maaf kepada saya. Itu bukanlah hal yang pantas untuk keponakan saya. Semua ini karena saya, sesaat kebodohan, tidak bisa melihat. Tidak tahu hubungan antara nona itu dengan Anda. Hubungan. Kalau bicara hubungan, saya menjiplak. Desain dari desainer Heiwan. Setelah sedikit modifikasi, saya berikan kepada anak Anda untuk wawancara. Dan di depan umum, saya membawa anak Anda yang terlambat. Secara pribadi masuk ke ruang ujian. Benar juga. Lagi pula saya sudah lama di luar negeri. Perusahaan sudah lama Anda kuasai kan, Wang Ju? Perusahaan perlu udara segar. Saya bawa Susi kembali. Chun Chumian, apakah saya tidak sedang bermimpi? Saya diterima di Departemen Desain Jiang Cheng, segera mulai bekerja. Selamat ya, sepertinya ada orang yang meremehkan kemampuan sendiri. Tergantung pada kamu untuk menghidupi saya, sepertinya tidak lama lagi. Tentu saja. Tapi, hari ini sudah terjadi seperti itu, mereka masih menerima saya. Jangan-jangan mereka ingin memanggil saya masuk untuk menyiksa saya. Tidak mungkin kan? Mungkin, direktur dan manajemen. Melihat desain Anda, merasa Anda adalah orang berbakat. Hari ini juga bisa dibilang beruntung karena musibah. Tidak. Chun Chumian. Saya seharusnya. Tidak apa-apa, saya hanya seorang sales. Saya bahkan belum pernah melihat seperti apa direktur itu. Oh iya ya, pantas saja saya bilang hari ini perusahaan. Kenapa suasana aneh? Mungkin karena hal ini. Ini terlalu kebetulan. Hampir saja saya pikir Anda adalah direktur itu. Tidak, Anda pernah lihat direktur mana yang menyewa rumah? Nona Lin, ini adalah meja kerja Anda. Baik, terima kasih. Tolong fotokopi bahan-bahan ini, nanti rapatakan digunakan. Sudah fotokopi, saya berikan kepada Anda. Malam ini kita harus lembur, lihat departemen kita. Ada berapa orang pesan kopi ya, sebentar lagi sudah siang. Sudah pesan makanan. Tolong lihat desain ini, beberapa detailnya tolong tambahkan. Setelah selesai, berikan ke saya sebelum pulang kerja. Saya. Maaf, Anda supervisor atau direktur? Kenapa jelas-jelas? Bukan tugas saya, Anda minta saya yang menyelesaikannya? Karena kamu baru. Kenapa karena saya baru? Saya harus membantu membagi pekerjaan Anda. Kalau berani, gaji Anda biar saya yang bagi juga. Anda seorang pria dewasa, memberikan pekerjaan kepada saya seorang cewek kecil. Anda tidak malu? Bagaimana cara Anda bicara? Saya bicara seperti ini? Saya apa saya? Bisa bicara tidak? Kamu kesini dulu. Pria tadi, kamu kenal? Pria mana? Yang posisi kerjanya dekat denganmu. Yang ngobrol denganmu itu, saya sama sekali tidak kenal dia. Kamu tidak kenal dia, tapi ngobrol senang-senang sama dia? Chun Chumian, jangan-jangan kamu cemburu? Saya cemburu apa? Saya hanya mengingatkanmu. Jangan bikin cinta di kantor. Kalau kita berdua sudah menikah, apakah ini termasuk cinta di kantor? Ya pokoknya. Pokoknya kamu nanti jauhi cowok lain. Kalau kamu,
Saya tidak termasuk. Saya sudah menikah. Hem. Ini gambar cincin ya? Saya sendiri yang desain cincin pernikahan. Kalau saya, Kita ini nikah palsu. Kayaknya tidak perlu deh. sudah lama. Apakah kamu sedikit tertarik padaku? Diam. Apakah itu jawabanmu? Lihat, desain saya bagus tidak? Saya suka ini. Kamu tetap harus buatkan saya satu. Tergantung mood saya. Bagaimana saya bisa mimpi seperti ini? Gila benar. Tidak mungkin. Saya pasti gila. Kamu mau kemana? Cepat sini makan sarapan dulu. Oh, itu. Kamu makan pelan-pelan dulu. Saya duluan ya. Kamu bilang, cewek itu sebenarnya siapa sih? Jia bilang. Dia bahkan tidak menghargai direktur. Di sini yang paling besar. Bukannya Marga Kun, ya? Itu, di departemen penjualan kita, kan ada yang bermarga Chun. Jangan-jangan dia? Kayaknya bukan deh. Setiap hari bawa mobil bekas jelek, sibuk di depan departemen penjualan. Masa sih dia bisa jadi direktur utama? Lalu, sebenarnya dia ini siapa sih? Tampangnya sih oke. Jangan-jangan dia kerja di bidang itu? Di dunia ini, macam-macam orang ada. Iya, zaman sekarang memang banyak orang aneh. Kalau tidak salah ingat, sekarang kan zaman hukum. Menyebar rumor itu melanggar hukum. Kamu dan yang bermarga Chun di departemen penjualan. Sebenarnya apa hubungannya? Dengar-dengar dia langsung masuk ke departemen penjualan. Hubunganku dengan dia urusanku sendiri. Kenapa kamu ikut campur? Kamu tidak ada kerjaan ya? Setiap hari ganti-ganti sikap, tidak konsisten. Enggak, aku cuma bilang, waktu aku baru datang juga begitu. Semua itu karena senior membimbing junior. Maaf ya, aku tidak suka cara seperti itu. Hormat itu harus saling. Aku mau pulang. Kamu silahkan sendiri. Itu, mau kemana? Aku antar. Terima kasih, tidak usah. Jangan terlalu formal. Aku benar-benar minta maaf, ini bukan masalah besar. Kalau kamu mau terus bekerja dengan alasan sebagai senior, aku siap menemani. Kalau kamu mau berteman di garis depan, terima kasih, aku tidak butuh. Masih lembur? Hyuan, kamu benar-benar tidak ada kerjaan ya? Aku tidak ada mood untuk main-main denganmu. Aku tahu aku salah, kamu bilang saja. Bagaimana caranya agar kamu bisa memaafkanku? Pertama, menurutku tidak perlu. Kedua, kalau kamu punya pikiran lain tentangku, aku sarankan jangan. Terakhir, aku sudah menikah. Aku sangat mencintai suamiku. Tolong jangan mendekatiku. Aku sangat menjaga kehormatan sebagai wanita. Minggir. Gadis yang baik, sayang sekali. Kamu juga tidak ada kerjanya? Mau tidak mau harus berbaur. Tidak. Masih kerja ya? Tidak mau. Pergi. Jangan dekat-dekat aku. Kamu kenapa hari ini? Kenapa selalu menghindariku? Tidak ada apa-apa. Aku cuma mimpi aja. Mimpi buruk. Mimpi burukmu ada hubungannya sama aku apa? Aku ngapain sama kamu di mimpi? Gak ngapa-ngapain. Ayo naik mobil, aku anterin. Gak usah, suamiku yang anterin aku pulang. Wah, nikah muda ya.
Gak percaya, ternyata Nona Lin. Kasih tanganmu. Gini, kamu gak akan mimpi buruk lagi. Oh, kalau gitu aku kerja lembur dulu. Nanti malam, aku tunggu kamu pulang bareng. Kalau gitu aku pergi dulu. Pengumuman, minggu ini akan ada evaluasi untuk seluruh departemen desain. Bentuk evaluasi tidak terbatas, akan disesuaikan dengan peraturan perusahaan. Dan akan dilakukan penyesuaian serta penanganan. Desainmu ini sederhana sih, tapi kurang greget. Orang merawat pera. Aku memang selalu merasa ada yang kurang. Orang, kadang-kadang kalau tidak ada inspirasi, jangan pernah mendesain. Mau aku ajak ke kota kecil, cari inspirasi? Gak usah deh, mending kamu jaga diri kamu sendiri dulu. Aku jaga diri aku apa? Desainer besar, sudah bertahun-tahun. Kebiasaanmu mengincar barang orang lain masih belum berubah. Kamu terlalu santai ya? Istriku sendiri aku yang akan ajak. Gak perlu kamu urus, kalau kamu terlalu santai. Bagaimana kalau kamu yang urus pesanan dari Belanda itu? Aku sudah bosan tinggal di Belanda, aku gak mau. See you and Shumion. Kamu nakaya. Tempat itu kamu sudah bosan, terus suruh aku pergi, si tua itu. Kamu kan tahu sifatnya, aku gak mau. Dan kamu ini, di sini peluk-peluk cewek cantik. Nyaman banget. Suruh aku pergi, Siawani, aku kasih tahu ya. Orang ini jahat banget, kamu harus hati-hati. Kalian sudah kenal sebelumnya? Ayah, Kamu kan tahu aku sama dia. Kamu sengaja. Bukan, aku sama dia sudah kenal sejak kecil. Aku cuma pengen tahu dia sengaja mendekati kamu. Apa sih maksudnya sebenarnya? Chun Chumian, kamu bohong sama aku, seru ya? Maaf ya, aku salah. Pergi. Oh, udah pulang. Kenapa belum tidur juga? Aku menunggumu, sudah menyiapkan makanan untukmu. Aku harus serius menyelesaikan karya ini. Aku ingin semua orang tahu. Aku Liwani bukanlah boneka hias. Biarkan mereka melihat kemampuan asliku. Pasti bisa, kamu lanjutkan saja dulu. Berapa umurnya? Bagaimana kondisi keluarganya? Apa pekerjaan orang tuanya? Punya mobil dan rumah? Berapa anggota keluarganya? Jangan sampai ada kebiasaan buruk. Dia punya mobil? Oh ya, dia punya mobil, sehat-sehat saja. Kamu tahu nggak aku terbang jauh-jauh ke sini? Demi kamu, meninggalkan anak anjing manjaku. Kamu bilang ini, otakmu kemasukan air ya? Beresiko melakukan pernikahan dulu baru cinta. Kamu tahu nggak, pernikahan kilat itu nggak bisa diandalkan.
Seperti sepupu besar bibiku itu kan. Baru kenal beberapa hari, sudah minta nikah. Sepupuku hamil, si brengsek itu selingkuh lalu kabur. Legit pula. Cari yang punya kondisi baik, minimal di kota provinsi. Kenapa malah di kabupaten kecil? Ngapain sih kamu? Ngapain lagi? Karena ibuku. Aku sudah lari sejauh ini, cakar-cakar ibuku masih bisa nemuin aku. Kamu ngapain? Ibuku terlalu menakutkan, dia sudah gila. Lagi pula, nikah aja, sama siapapun nggak masalah. Aku nggak bisa menuruti keinginannya, aku nggak mau. Ibuku sudah tiada, untung aku nggak punya. Masalah keluarga seperti kamu, jadi aku nggak punya masalah seperti kamu. Ini. Paul juga, gantinya. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chun Chumian. Sekarang bekerja di grup Jiangcheng. Rumahnya sewa, lalu beli mobil. Di rumah ada adik laki-laki, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa langsung tanya saya. Bagaimana kamu kenal Wani? Ayo, Pak. Kami bertemu di stasiun, bisa dibilang cinta di sudut jalan. Kamu hebat juga, cepat sekali. Sudah bisa menaklukkan Wani kami. Apakah kalian teman kuliah? Kami sudah kenal sejak lama. Apakah karakternya dulu sudah seperti ini? Tidak bisa berkomentar. Oh ya, belum tahu namamu. Nama saya Chi Huan. Saya sudah cukup minum, kami ada urusan jadi duluan ya. Apa ini? Siapa yang memberimu? Urusanmu apa? Boleh tahu di mana meja kerja Chun Chumian? Kamu cari dia? Dia tidak satu tempat dengan saya akan mengantarmu menemui dia. Dia bukan dari departemen penjualan. Kenapa dia tidak satu kantor dengan kalian? Saya tidak punya maksud lain, cepat menikah, saya tidak sabar. Saya masih muda, kamu juga masih muda. Kenapa buru-buru menikah? Saya sendirian di rumah, kamu harus memberiku seorang anak. Anak? Putri dari bibimu seumuran denganmu. Kalau dulu tidak bisa dipastikan apakah anak laki-laki atau perempuan. Sudah lama kami menjodohkan kalian sejak kecil. Saya sudah menikah. APA? Naonya. Barusan Nona Lin mencari kamu, membawa kotak persegi. Tapi dia baru saja pergi lagi. Aduh, sial, pasti menantumu salah paham. Tunggu saya di rumah tua. Menantu? Ya, Chun Chumian, kamu bajingan sialan. Bangsat brengsek, Lin Wani, lepaskan saya. Jangan dorong saya, ya. Kamu punya wanita yang kamu suka. Kenapa kamu masih bilang begitu? Kamu gila ya? wanita apa kamu? Menyembunyikan wanita cantik di kantor. Wanita di kantor itu ibuku. Dia selalu mendesak saya untuk menikah, jadi saya bilang padanya saya sudah menikah. Lalu kenapa kalian masih bicara tentang punya anak? Itu karena dia ingin punya cucu. Apa ini? Cincin yang kamu desain kemarin? Bagus. Saya akan memakainya untukmu. Chumian. Banggan. Ibuku datang. Ibuku datang melihatmu. Ah, Saya bilang padanya kita sudah menikah. Dia datang tiba-tiba, tolong bantu saya. ibumu? Tolong, bantu saya, bantu saya. Kenapa datang begitu pagi?
Saya datang melihat menantuku. Kamu pikir datang untuk melihatmu? Halo Tante. Xiaoyi. Ayo, cepat duduk. Kamu dan Chumian tidak pernah datang untuk melihat Tante. Tante sudah lama menunggu. Ya ampun, makan dulu. Ada yang ingin kamu katakan? Setelah makan, baru bicara, oke? Mari kita makan telur dulu. Ayo. Saya sendiri saja. Saya punya egg tart. Cepat, makan egg tart. Oh ya, ada susu juga. Tunggu saya ambil ya. Saya tidak tahu dia akan datang. Begini, dia hanya ingin melihatmu. Kamu bisa ngobrol santai dengannya. Saya akan menyuruhnya pergi, oke? Susu. Terima kasih, Tante. Ayo, minum. Mama, kamu ngapain sih? Kenapa aku merasa agak familiar ya? Ah, Xiaoyi, kalian sudah menikah begitu lama. Kapan mau punya anak? Mama, Tante, kami masih muda. Belum berencana punya anak, kan? benar, kami akan mempertimbangkannya. Hal ini harus segera, loh? Iya. Baiklah, anak muda sekarang. Kalian yang menentukan sendiri. Mama, kamu mau ngapain lagi? Xiaoyi, ini adalah jade turun-temurun keluarga kami. Tante, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Khusus untuk menantu perempuan, Tante akan memakaikannya untukmu. Anak muda tidak pakai ini, Mama ambil kembali. Ya ampun. Kamu dengar Wani, oke? Baiklah, kalau begitu saya ambil dulu. Akhir pekan ini, Tante tidak akan mengganggu kalian untuk berkomunikasi, ya. Hahaha. Komunikasi. Bukan, Mama, komunikasi apa sih? Saya pergi dulu. Kalau begitu, sampai jumpa, Tante. Dadah. Sampai jumpa, Xiaoyi. Lain kali aku bawa dia datangnya. Oke, ayo, pergi, Mama. Lain kali kalau mau datang, bisa kasih tahu dulu nggak? Bokaneko. Baik-baik sama dia ya. Ah, tahu. Ayo, pergi ya. Hati-hati ya. Oke, pergi ya. Oke. Hati-hati. Kamu ngapain sih? Misterius banget. Nanti juga kamu tahu. Oke, sampai. 3. Wah, hari apa ini? Hari ulang tahunmu. Sudah lama aku nggak merayakan ulang tahun, aku sendiri lupa. Waktu itu, aku lihat CVNU, jadi aku ingat ulang tahunmu. Aku beliin buat kamu. Lihat, suka nggak? Bagus. Selamat ulang tahun. Waktu itu, cincin yang kamu pesan, aku suka banget. Jadi, aku pesan lagi satu buat sendiri. Bagus. Yang aku bilang waktu itu. Semua benar. Linwani, aku cinta kamu. Kamu lihat tas di mejanya nggak? Ini edisi terbatas global, pasti palsu. Aku sudah lama beli tas, pasti asli. Ada lagi? Coba tebak apa yang aku lihat, dia. Sama yang dari departemen penjualan, Marga Chun. Apa hubungan mereka? Dia antar dia pulang. Apa hubunganku sama dia? Perlu kalian ikut campur? Suamiku antar aku pulang, ada masalah? Lagi pula, sudah malam begini, kalian nggak ada kerjaan ya? Kami cuma iseng ngomongin gosip, nggak kayak orang lain. Isengnya merayu pria, kan kamu punya suami. Kenapa setiap hari nempel sama desainer? Mata mana yang lihat aku nempel sama dia? Lagi pula, tas itu suamiku yang beliin. Gimana, suamimu nggak beliin tas? Tas 230 juta, dia sanggup beli nggak? Iya nih. Tas 230 juta gimana?
Suamiku sayang aku. Apa yang aku mau, dia pasti belikan. Kayaknya kalian sehari-hari cukup perhatian sama aku ya. Kenapa? Apa aku bapakmu? Kok kamu bisa begitu berbakti? Kamu. Lihat deh, orang ini kayak apa sih? Sayang, baju kamu beli di mana? Bagus banget. Kirimin linknya dong. Bagus. Ujian tinggal beberapa hari lagi, masih aja main-main di sini. Departemen Desain Shangcheng, bukan sembarang orang bisa masuk. Yang dikatakan itu memang lebih enak didengar daripada dinyanyikan. Cuma nggak tahu, apakah keterampilan tangan beberapa orang sehebat keterampilan mulutnya. Untuk ujian desain kali ini, desain terbaik adalah kalung Merkurius oleh Lin Wani. Kenapa? Karena ini, kamu mencuri hasil kreatif orang lain. Kalau nggak ada rekaman CCTV, pasti kamu langsung bilang. Kalau Lin Wani yang mencuri milikmu kan? Aku udah tahu pasti ada yang nggak bisa menahan diri. Nggak nyangka kamu sendiri yang nyerobot, di HP itu cuma draft awal. Draft final udah aku serahkan lama. Asisten Wang, apa yang harus dilakukan? Yoyuin dari Departemen Desain, karena sengaja menjiplak hasil orang lain, diberikan sanksi pemecatan. Aku kan anaknya Direktur Qin. Pacar Kinyol, berani-beraninya kalian sentuh aku? Kamu nggak tahu kalau Direktur Qin udah dipecat? Tapi Jiang Chen tetap milik keluarga Qin. Masih keluarga Qin yang berkuasa. Kalau begitu, aku mau lihat. Apakah aku sebagai Presiden Jiang Chen, punya kuasa atau enggak? Kamu bilang kamu presiden, ya udah. Aku juga bilang aku Nyonya Chun. Aku nggak tahu kalau Nyonya Chun masih muda kayak gini. Tante, Anda datang. Kalau aku nggak datang, Nyonya Chun ini udah diganti. Sekarang, segera pergi. Wah, lingkaran hitam udah kelihatan. Ayo kita perawatan kecantikan. aku masih kerja nih. Kurang baik deh. Bodoh, ayo. Bilang aja, Karena kamu nggak mau pulang, aku terpaksa suruh orangnya datang ketemu kamu. aku udah menikah. Lin Wani, kamu anggap ibumu bodoh ya? Dengar-dengar kamu sekarang lagi main desain lagi. Kenapa kamu selalu suka ikut campur hidupku? Jangan sampai terluka parah baru tahu berbalik arah. Tak perlu kamu ikut campur. Urusanku, aku yang tentukan. Nona Lin masih secantik dulu. Namaku Shen Yi. Kamu dengar semuanya, kan? Aku sudah menikah. Halo, aku adalah suami Wani, Chun Chumian. Sekarang kamu percaya, kan? Aku benar-benar sudah menikah. Hidupku hanya ada di tanganku sendiri. Pamit. Lihatlah beberapa desainer ini untuk Kasim. Mereka adalah desainer terbaik di lingkaran desain domestik. Desain mereka memang bagus. Tapi aku merasa masih ada yang kurang. Captain Mercurius. Lin Wani. Direktur Shen. Aku ingin mengadakan pameran perak. Butuh seorang kurator yang handal. Lin Wani. Dia tidak cocok. Aku serius ingin bekerja sama denganmu. Pergi ke Departemen Desain. Pilih 2 desainer hebat untuk Direktur Shen. Semua orang. Director Khan. Apakah Anda takut? Kalau begitu, aku akan langsung bicara dengan Nona Lin. Direktur Shen. Silakan ke sana. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pemulihan butuh waktu. Lebih baik hati-hati. Kamu masih sama seperti waktu kecil, Kak Lin. Kamu masih sama seperti waktu kecil, Kak Lin. Kamu siapa? Si kayu kecil. Ternyata kamu. Waktu kecil kan kamu selalu ingusan. Benar-benar berubah drastis. Anak kecil berubah jadi dewasa, si bocah. Kak, aku sudah 26 tahun. 26 tahun kenapa? Waktu kecil kan kamu selalu kukalahkan. Sampai babak belur. Kamu masih berani bilang, waktu itu kamu menekanku ke tanah. Dia menekan lenganku sampai terlepas.
Ibuku sampai ketakutan, makanya kami buru-buru pindah. Lalu kamu? Kenapa kamu datang ke sini? Ya karena ibu saya. Saya ingin jadi desainer, tapi ibu saya memaksa saya untuk belajar keuangan di luar negeri. Dia sudah menyiapkan jalan untukmu, membantumu menghindari kesalahan selama beberapa tahun. Sudahlah, Xiao Mutu, jangan bicara lagi. Ah, Lin Wanyi. Jangan panggil saya Xiao Mutu. Saya tidak kesel. Kamu tidak kecil, kamu tidak kecil. Sudahlah, jangan tertawa. Bicara serius, saya berencana mengadakan pameran perak di sini. Minta tolong kamu untuk mendesain dan merencanakannya. Saya tidak bisa melakukan itu, lupakan saja. Ah, kakak baik, tolong saya dong. Legipula. Dalam pameran ini, akan ada banyak desainer terkenal. Kamu bisa berinteraksi dengan mereka, mungkin ibu kamu akan setuju kamu jadi desainer. Kalau begitu, saya coba. Kalau gagal, jangan salahkan saya. Kalau budget sekarang. Bolehkah saya mengantar Nona Lin pulang? Saya ingin mengatur pekerjaan untukmu. Pekerjaan apa? Jadi asisten kakak iparmu. Kenapa? Saya Chun Cui, lulusan universitas ternama. Dan kemampuan desain saya tidak kalah darinya. Kalau begitu, mobil sport terbaru ini hanya akan saya kendarai sendiri. Ha, kakak. Kapan saya harus melapor? Sekarang, Diterima. ingat untuk mengawasi Shen Yi itu. Kaki saya terkilir, dia yang mengantar saya pulang. Halo Pak Chun, kita bertemu lagi. Heng, dia adalah teman baik saya sejak kecil, Xiao Mutu. Tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kita masih bisa bertemu. Dan bahkan ada begitu banyak kesalahpahaman. Ayo pergi. Kami adalah teman masa kecil. Terima kasih Pak Shen telah mengantar istri saya pulang. Tempat saya tidak besar. Jadi saya tidak mengenalmu. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Kakak, ingat IPA yang saya katakan. Heng, Kamu tidak berniat mengantarku? kakiku keseleo, tidak nyaman. Chun Chunyan, kamu yang mengantarnya. Cepat pergi. Pergilah. Baik. Aku ganti. Istriku. Mengantarmu. Kamu tiba-tiba mendekati Wanyi, sebenarnya ingin apa? Apakah Shen Song tidak tahu kalau Wanyi adalah istriku? Kamu hanya seorang pendatang baru, aku dan dia sudah mengenal sejak lama. Selain itu, siapa yang akan menjadi suaminya di masa depan? Belum tentu. Kalau kamu berani punya niat jahat terhadap Wanyi, aku pasti akan membuatmu hancur. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kamu sudah kembali, kenapa lama sekali di luar? Tidak ada. Tadi ngobrol sebentar dengan teman masa kecilmu. Xiao Mutu pasti sangat lucu, ya? Hanya kamu yang merasa dia lucu. Aduh, jangan terlalu keras padanya. Dia adalah teman bermain terbaikku waktu kecil. Xiao Mutu waktu kecil sangat tidak suka bicara. Saat pertama kali mengenalnya, aku pikir dia bisu. Dan waktu kecil dia sangat pendek, belum setinggi aku. Aku sangat suka mengganggunya. Kamu kenapa? Tidak ada. Aduh, jangan marah. Shen Yi mana? Dia hanya teman bermainku. Aku dan dia tidak punya perasaan apa-apa, percayalah padaku. Jangan marah, ya? Lalu dia cari kamu untuk apa? Dia bilang dia punya pameran. Mau aku bantu merancang dan merencanakannya. Kamu setuju? Hem, aku pikir kita ini kan teman baik. Jadi aku setuju. Tidak apa-apa, jangan marah. Hari ini aku masak untukmu. Kamu. Jangan meremehkanku. Hari ini aku akan tunjukkan kemampuan. Kamu sedang apa? Aku mencium bau aneh. Mie telur tomat, aku coba. Benar-benar mie telur tomat. Ah, lihat, mie telur tomat pasti membuatmu senang. Bagaimana kalau kamu makan dulu? Hei, ini khusus dibuat untukmu. Aku baru selesai mandi, belum terlalu lapar. Kamu makan dulu. Jangan sia-siakan niat baikku, kamu harus makan. Makan lebih banyak. Aduh. Lumayan enak. Kamu lagi lihat apa? Bagus nggak?
Nggak lihat apa-apa. Kenapa? Nggak enak ya? Coba kamu cicipi. Masa sih nggak enak? Aduh. Wani, kamu kan juara pertama di kompetisi desain kemarin. Kerja sehari-hari juga rajin dan tekun, jadi kami memutuskan untuk menyerahkan proyek ini kepadamu. Terima kasih, Supervisor. Aku pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Dia kan baru aja masuk perusahaan. Masa cuma karena dia istri direktur, langsung dikasih? Siapa yang tahu? Berdasarkan hasil kompetisi desain ini, aku juara pertama. Kamu pakai apa? Ini keputusan dari atasan. Dan juga Lin Wani yang dipilih klien. Kalian semua lebih baik jangan banyak bicara lagi. Cepat kembali bekerja. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Dengar-dengar perusahaan kalian desainnya bagus, jadi saya mau lihat. Ada desainer yang cocok nggak? Kalau begitu, untuk acara apa Anda membutuhkannya? Mau pakai bahan apa? Perhiasan atau berlian? Budget saya terbatas, jadi ingin mendesain perhiasan perak. Maaf, Nyonya. Kalau budget Anda terbatas, sebaiknya Anda langsung ke studio kecil saja. Atau beli perhiasan perak yang sudah jadi. Kalau Anda tidak keberatan, saya bisa bantu mendesain. Lin Wani, budget dia kan nggak banyak, nggak bakal untung. Untung atau enggak itu urusan saya, bukan urusanmu. Sepertinya supervisor belum tahu kalau kamu menolak pelanggan. Mau saya kasih tahu? Kalau kamu mau terima ya terima aja. Ngapain saya ikut campur? Kamu nggak keberatan kalau budget saya rendah? Dan cuma mau mendesain perhiasan perak? Desain seharusnya nggak ada tingkatan, lagi pula orang biasa. Juga berhak punya perhiasan yang mereka suka. Kak, ada apa? Kamu sudah kembali beberapa waktu, ya? Aku mau kasih kamu kerjaan. Kerjaan apa? Jadi asisten kakak ipar. Kenapa? Aku si Yuan Shuyi juga hebat, tahu. Dan kemampuan desainku nggak kalah sama dia. Kalau gitu, mobil sport terbaru ini cuma aku yang bakal pakai. Kirk. Kapan mulai kerja? Sekarang. Gaya minimalis mewah ini. Benar-benar terkesan mewah. Kenapa yang bergaya Tionghoa nggak ada? Ini warisan leluhur, dan cocok juga dengan perak. Terima kasih atas kerja kerasnya, Nona Lin. Terima kasih. Kakak ipar, aku juga suka bangga ini. Boleh aku minta? Ambil saja, aku juga nggak ada tempat buat nyimpen. Oh. Bagaimana? Aku mau tambahkan elemen Tionghoa, tapi nggak tahu. Apakah ini bakal pengaruhi gaya pameran? Pameran ini kuberikan padamu, kamu yang pegang kendali penuh. Mau bagaimanapun, terserah kamu. Katakan, apa yang kamu mau? Agar kamu mau menjauhi Lin Wani. Pak Chun, aku dan dia teman sejak kecil. Nggak bisa dijauhi. Sudah ku bilang. Asal kamu menjauh darinya, apapun yang kamu mau, aku bisa kasih. APA. Apapun yang aku mau, Bisa. Kalian berdua ngobrol apa? nggak ada apa-apa. Aku cuma bercanda sama Pak Chun. Kenapa kamu datang? Bukannya ini waktu makan? Aku bikin sup pagi ini, coba cicip. Yago masak. Pak Chun, nikmati saja perlahan. Aku duluan ya. Dadah. Pak Chun. Makan banyak ya. Coba cicip dulu. Bawa desain ini ke direktur. Laporkan perkembangan kerja kita belakangan ini. Datang. Cundong. Saya datang untuk melaporkan pekerjaan. Nakal. Cepat kemari. Sudah bekerja keras. Saya dengar dari Cuye, kamu terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tidak makan dengan baik, ya kan? Saya sudah makan. Lihat ini, saya belikan kue kesukaanmu.
Ini terlalu banyak. Mari kita makan bersama. Coba cicipi. Enak. Oh ya, si Xiao Mu ini memang masih seperti dulu, tidak punya pendirian. Orang pasti berubah kok. Menurutku kamu jangan terlalu percaya padanya. Kamu juga tidak bisa percaya. Saya juga tidak percaya padamu. Hai 11 MU. Saya sedang di kantor direktur, kamu langsung saja datang. 11 MU, kamu datang. Ini adalah Chun Chumian. Dia adalah suami saya, dan ini adalah Li 11 MU. Saya kenal, bintang besar kan. Perusahaan kami sangat terhormat bisa bekerja sama denganmu. Kakak ipar, saya datang untuk membantumu. Cuye, saya perkenalkan. Ini adalah Li 11 MU. Dia adalah pelanggan desain kami kali ini. Dia adalah Chun Chuye. Hello, Cowok ganteng. kamu juga cantik. Cukup imut. Hahaha. Sudah, jangan menggoda dia. Istri kamu pinjam sebentar. Kakak. Ini adalah markas rahasia saya. Ini sudah bukan markas rahasia lagi, lihat. Banyak orang di sekitar sini. Dan juga, kemarin saya dan Cumian juga pernah ke sini. Tepat di depan sana. Semuanya sudah berubah. Dan tidak ada rahasia lagi. Kalau begitu, saya akan memberitahumu satu rahasia saya. Aku suka sama Chun Chumian. Aku udah nebak dari dulu, ini juga bukan rahasia lagi. Kalau gitu, kamu mau dengar rahasiaku nggak? Kalau kamu mau cerita, aku mau dengar. Sejak kecil, yang paling aku takuti adalah pulang ke rumah. Seorang pemabuk dan penjudi. Setiap malam pulang, dia selalu memukul. Setiap kali dia memukulku, aku lari ke sini, di sini aku menikmati angin. Melemon. Semuanya sudah berlalu. Terima kasih, Wani. Kamu pulang. Kenapa kamu belum tidur? Sudah larut malam nih. Takut kamu pulang terlambat dan lapar. Aku siapkan makanan malam buat kamu. Iya, aku memang agak lapar. Napas banget, ayo. Kamu duduk dulu, tunggu sebentar ya. Bakso kuah. Makan selagi masih panas. Enak nggak? Memang. Oh iya, desainmu itu udah selesai ya? Kamu bisa selesaikan sendiri nggak? Desain kali ini, aku rencananya pakai perak. Kalau ukiran perak, agak ribet kalau ditempa sendiri. Oh iya. Aku lupa kirim desain ke 11 MU. 11 MU, gambar udah aku kirim ya. Kalau gitu, gimana kalau aku Chun Chuye bantu kamu? Boleh. Halo 11 MU. Desainnya udah aku lihat, ini persis seperti yang aku inginkan. Jadi kita pakai desain ini ya? Aku udah nggak sabar lihat hasilnya. Kalau gitu, desainnya fix. Besok aku ke studio. Blowtorch biar aku yang urus, kamu kasih instruksi, aku yang operasikan. Kamu hati-hati ya. Pelan-pelan. Siapa yang pesan makanan? Aku yang pesan. Ayo makan dulu. Aku nggak terlalu lapar, kalian makan dulu aja. Aku harus selesaikan pekerjaan ini dulu. Baiklah, aku temani kamu. Kakak, makan aja pamer cinta. Aku udah kenyang. Ya ampun. Benar-benar cantik. Kamu suka? Aku sangat mencintaimu. Kalung ini, kami menghabiskan beberapa hari untuk membuatnya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Bagaimana kalau kita merayakannya? Bagaimana kalau kita makan hotpot? Ayo. Bersulang. Jangan minum lagi. Mereka semua sudah pergi.
Aku ingin memberitahumu, kamu sebelumnya berbohong padaku kalau kamu hanya pegawai kecil di perusahaan. Masih belum selesai urusan itu. Sudah-sudah, cepat tidur ya. Cuncumian. Jangan pergi. Cuncumian. Kenapa kamu tidur di ranjang yang sama denganku? Bukan, kemarin itu kamu. Ah, diam, kamu cepat pergi. Aku pergi. Aku tidak akan minum alkohol lagi. Penampilan malam ini sangat menakjubkan. Terima kasih. Kostumnya juga sangat cantik, terutama aksesoris yang kamu kenakan. Penggemar malam ini mungkin akan mencari barang yang sama di berbagai platform. Aksesoris ini mungkin sulit ditemukan di pasaran. Ini adalah hasil desain khusus yang aku pesan dari seorang desainer. Siapa desainernya yang bisa membuat aksesoris seindah ini? Rahasia. Wah, pasti harganya mahal ya, bintang besar. Kamu mau apa? Jadi bintang besar, lalu melupakan ayahmu? Bagaimana kalau aku bocorkan berita, sekalian menambah popularitasmu? Kalau begitu kita berdua tidak akan bisa hidup tenang. Sampai jumpa, sayang. MU, penampilan malam ini sangat luar biasa. Selamat ya. Terima kasih, Wani. Ayo, kakak cium satu. Aku cium. Pakkan, tahun depan, pinjamkan istrimu 1 hari. Aku ingin mengajaknya jalan-jalan bersamaku. Baik, aku antar kalian. Aku sangat lelah, tidak bisa jalan lagi. Bagaimana kalau aku telepon Cumian untuk mengantar kita pulang? Aku juga, tapi kalung tadi itu, aku sangat suka. Bagaimana kalau kamu tunggu aku sebentar? Kalau begitu, aku tunggu di sini ya. Tunggu aku. Siapa ini? Bukan Li King MU itu, kan? Dia jauh lebih berharga daripada anakmu. Dia adalah istri CEO grup Jiang Cheng, mau berapapun uangnya. Suaminya pasti akan memberikannya. Oh, istri CEO. Lepaskan aku. Kalau ada pesan terakhir, cepat bilang. Oh iya, nanti di bawah sana masih ada kesempatan. Kalian mau uang? Aku punya banyak. Keluarga Qin tidak kekurangan uang. Masih ingat Qin MU dan Qin Lin? Kalau ada situasi, segera telepon aku. Kan Cumian, bukannya kamu bilang akan melindunginya? Kamu ini laki-laki apa sih? Kamu mau apa? Urusanmu apa? Aku mau apa? Kalau aku tidak datang, aku akan melihatmu. Menyakiti Vanyi sesuka hati. Kalian jangan bertengkar. Sekarang harusnya kita cari cara untuk menyelamatkan Wani. Wan Yi di mana? Di mana? Li Guangming. Dia pasti datang untukku. Li Guangming. Dia di mana? Aku tahu di mana. Cumian. Jangan mendekat lagi. Kalau mendekat lagi, aku tidak akan segan-segan. Li Guangming, kenapa kamu selalu melakukan hal-hal seperti ini? Ini semua gara-gara kamu, si gadis sialan. Lepaskan dia, kalau ada masalah, hadapi aku. Kamu mau uang? Atau perusahaan? Atau nyawaku? Aku mau semuanya. Aku pikir, kalian tidak tahu siapa aku, kan? Tidak penting. Yang penting adalah ayahku. Ayahku, Qin MU, karena dia. Jia JPK Tolimu. Adekku, Qin Lin. Juga karena dia, saat depresi, ditabrak mobil sampai mati. Nyawa kalian, aku mau semuanya. Itu semua kesalahan mereka sendiri. Kau berani sentuh rambutnya sedikit saja, aku pasti akan mengambil nyawamu. Bro, kau mau uang kan, asal kau lepaskan dia. Berapapun yang kau mau, kami akan berikan. Ayahmu cuma mau grup Jiang Cheng kan? Sekarang juga aku akan menyerahkannya padanya. Hahaha. Ternyata aku memang bertaruh dengan benar. Wanita ini benar-benar berbeda bagimu. Hati-hati. Cumian.
Mau lari mana? Wani. Wani. Wani, kau sudah bangun. Kalian siapa? Ini di mana? Kalian mau apa? Ini aku, Chun Chumian. Aku sama sekali tidak kenal kalian. Aku mau pulang. Wani. Jangan sentuh aku. Wani, kau kenapa sebenarnya? Jangan mendekat. Ayo, Yi, tenang dulu. Kau mau apa sebenarnya? Kalau kau mau uang. Sekarang juga aku akan minta ibuku mengirimnya. Jangan sakiti aku. Boleh tidak? Ini aku suamimu. Aku sama sekali belum menikah. Kau bilang kau suamiku, tidak malukah kau? Aku memang suamimu. Jangan takut, Yi. Kau bilang iya ya iya. Buktinya mana? Ada. Yi, kau istirahat dulu. Anakku. Kamu juga jangan terlalu sedih, Yi. Cuma kena sedikit shock, tunggu dia sembuh. Pasti akan ingat kamu, kau istirahat dulu. Pergi jagai dulu, aku mau beli tulang. Ma seksap. Kamu. Jangan sampai kau shock dia lagi. Ah? Kau mau apa lagi? Aku datang melihat Kak Lin. Kamu tidak tahu dia istriku, ya? Wani adalah teman mainku sejak kecil. Dia terluka. Tentu saja aku datang melihatnya. Kak Lin, aku datang melihatmu. Kak, aku datang melihatmu. Sekarang kamu merasa bagaimana? Tidak ada masalah besar, cuma kepala masih agak pusing. Sudah melihatmu juga. Wani sekarang butuh istirahat. Kamu bisa pergi. Kak, di sini terlalu banyak orang juga mengganggu istirahatmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Nanti aku datang lagi. Wani sekarang paling butuh istirahat. Kamu datang melihatnya di saat seperti ini. Menurutku kamu tidak punya niat baik. Apakah hanya kamu yang khawatir tentang Wani? Kenapa bisa jadi seperti ini? Bukankah karena kamu? Kesalahanku, aku akan tanggung sendiri. Sudah kubilang. Dia sekarang butuh istirahat. Jangan di saat seperti ini. Lagi memprovokasinya, oke? Kenapa Wani bisa terluka? Kamu lebih tahu dariku. Aku malah akan membawanya pergi dari tempat yang penuh masalah ini. Lin Wani adalah istriku. Sudah ada surat nikah. Kamu ingin membawanya pergi? Jangan bermimpi. Tolong sekarang, segera, jauhi dia. Tapi kalau aku tidak salah lihat, apakah Wani kehilangan ingatan? Kamu mau apa? Pertanyaan ini tidak perlu aku jawab. Kamu seharusnya juga tahu, kan? Aku tidak akan membiarkan Wani mengalami kecelakaan lagi. Aku harus ke kantor untuk rapat. Kamu di rumah sendiri. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku pergi. Kamu itu. Wani, kamu di sini bosan tidak? Aku ajak kamu jalan-jalan. Wani, jangan takut. Aku hanya merasa kamu terlalu bosan. Kamu juga perlu jalan-jalan. Kamu masih ingat Xiao Mutou? Xiao Mewtwo. Kamu tidak akan menyakitiku, kan? Aku hanya mengajakmu jalan-jalan untuk melepas penat. Tidak ikan melakukan APA. Setelah selesai, aku akan mengantarmu pulang. Ok. Terima kasih ya. Tunggu di sini sebentar ya. Aku ambil tas dulu. Ok. Nyaman banget di sini. Masih ingat tempat ini? Nggak ingat.
Lihat itu. Hari itu. Di sini. Kamu salah tempat. Hari itu sama seperti hari ini. Langit biru, awan putih. Masih ingat aku? Aku. Xiao Mewtwo. Kita tumbuh besar di halaman yang sama. Karena aku jarang bicara, kamu selalu menggangguku. Kamu memberiku julukan Xiao Mutou. Xiao Mutou. Kenapa ada orang yang namanya Xiao Mutou? Wan Yi. Ikut aku balik ke Jincheng ya. Tempat apa itu? Tempat di mana ibumu berada, rumahmu. Tempat kita pernah hidup bersama. Tapi Mama bilang, tempat aku sekarang adalah rumahku. Apakah Mama Chun juga ikut kita balik? Wani. Kalian berdua masih berani datang. Kalau bukan karena kalian berdua. Wan Yi tidak akan jadi seperti sekarang. Wan Yi, lihat. Kalung ini, masih ingat? Ini yang kamu desain untukku, dan ini favoritku. Ini rahasia kita berdua. Benarkah aku yang mendesain ini? Wan Yi, kamu tidak bisa hanya karena sebuah kalung. Mudah percaya kata orang lain. Kameralah. CEO Kan. Kamu sudah cukup menyakiti Wan Yi. Masih berani muncul di depannya. Sebelum kamu kehilangan ingatan, kita berdua adalah pasangan yang paling mesra. Wan Yi, percayalah, kalian memang suami istri. Maaf ya. Aku benar-benar tidak ingat. Nanti ada aku akan selalu menemanimu. Lin Wan Yi, aku Li Shimu. Kamu harus ingat baik-baik. Semua urusan besar kecil, semuanya aku, kakak MU kamu. MU. Maaf, Kenzong. Barusan terlalu emosi, tidak tahan. Lagi mencium istrimu. Kembalikan anakku padaku. Sebagai seorang pria, bahkan tidak bisa merawat wanita sendiri. Aku akan membawanya pergi. Ibu. Wan Yi, Ibu. pergi. Ibu akan membawamu kembali ke Jincheng. Wan Yi. Tanda. Wah. Siapa ini? Besar sekali mulutnya. Menantuku. Kamu pikir bisa membawanya pergi begitu saja, hanya karena aku ibunya? Benar? Ya, kamu ibunya. Hehehe, maaf ya, mertua. Ibu Wan Yi yang terkasih, aku akan membawa anakku kembali ke Jincheng, grup Shenglin. Tidak sampai tidak bisa merawat anak keluarga Lin. Lin. Su Shiyuan. Kamu, aduh. Bulan Maret lalu, aku meneleponmu di Milan, bilang, anakku akan kembali, ingin bertemu dengan gadis itu. Aku, Song Ji, ini dia, yang kembali. Lulusan luar negeri dari Belanda. Tante Cuncumian. Iya, Kan Chumian. Anakku melawanku, karena aku mengatur pertemuan kalian berdua. Jadi Jack Haber kesini, ini benar-benar takdir. Takdir. Sekarang, jangan bawa menentuku pergi, ya. Itu tergantung pada penampilannya. Sudah. Biarkan mereka mengingat-ingat, ayo pergi, mertua. Kita jangan ikut campur. Ibu. Kalau begitu, kalian bicara dulu.
Sudah larut, kenapa kamu belum tidur? Ada sedikit pikiran. Tidak bisa tidur. Kamu, Aku baru saja mengalami mimpi buruk. mimpi buruk apa? Kok sampai menangis? Aku tidak ingat. Oh iya, aku punya cara untuk mencegahmu mengalami mimpi buruk. Cara apa? Kamu tarik sehelai rambut, lalu lilitkan di jari telunjukmu. Dengan begitu, kamu tidak akan mengalami mimpi buruk lagi. Benarkah cara ini efektif? Tentu saja, waktu kecil aku selalu menggunakan cara ini. Dan sejak itu, aku tidak pernah mengalami mimpi buruk lagi. Aku percaya padamu. Sudah larut, kamu istirahatlah dulu. Kamu juga. Kalau begitu, Selamat malam. Dengan begitu, kamu tidak akan mengalami mimpi buruk lagi. sedang membuat sarapan ya? Hari ini makan apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Ding dong ding dong. Wangi sekali. Enak. Kamu memang jago masak. Tapi, kenapa hari ini kamu tiba-tiba ingin memasak mie? Kamu lupa hari ini hari apa? Hari ini hari peringatan apa? Atau hari ulang tahunmu? Ini hari ulang tahunmu sendiri. Kok bisa lupa? Si kecil bodoh. Aku jarang merayakan ulang tahun. Jadi tidak terlalu memperhatikan. Sudahlah. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Cepat makan, mie-nya akan lembek. Cuncumian. Terima kasih sudah membuatkan mie panjang umur untukku. Aku jarang makan mie panjang umur. Terima kasih. Nanti. Aku akan membuatkan mie panjang umur untukmu setiap tahun, setiap ulang tahun. Aku akan menemanimu. Kamu benar-benar bisa selalu menemaniku? Aku pasti akan selalu menemanimu. Aku akan terlibat dalam semua halmu. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Aku akan selalu menemanimu. Terima kasih. Ini indah sekali. Yuk kita main ayunan. Boleh. Meskipun sekarang dia kehilangan ingatan. Tapi sekarang terlihat. Tidak buruk, setidaknya lebih bahagia. Sekarang, kita bisa bersaing secara adil, mulai dari nol. Kita sudah lama menikah, apa yang bisa kamu gunakan untuk bersaing denganku? Masa lalu sebenarnya tidak penting, yang harus kita perjuangkan adalah saat ini. Sheni. Jateng. Cukup panjang? Sakatidak? Kamu baik-baik saja? Sebenarnya kamu mau apa? Tentu saja, mengejar orang yang aku suka. Istri teman tidak boleh diganggu, itu prinsipnya. Sheni selalu tidak punya moral seperti itu, ya? Tapi kita bukan teman. Wanyi, apakah kamu tidak merasa sedikit pun familiar dengannya? Betapa indahnya. Betapa pentingnya hal itu, kamu lupa semuanya. Sekali lagi peringatan, jangan sampai kamu melupakan aku. Apakah aku sudah melupakan terlalu banyak orang penting? Kamu bahkan melupakan suamimu sendiri. Cuncumian, pria yang tampan dan penuh pesona. Banyak gadis cantik yang bermimpi tentangnya, kamu bisa mendapatkannya. Sekarang, kamu malah melupakannya begitu saja. Dia masih setia padamu. Betapa menyenangkannya itu. Katakan, apakah di kehidupan sebelumnya kamu menyelamatkan dunia? Apakah kamu cekat? Sejak kecil aku tidak pernah tahu apa itu takut. Yang aku hormati adalah pilihan Wani. Sekarang siapa yang akan menang, belum jelas. Sheni.
Ayo kita bercerai. Rumahnya tetap kamu tempati. Aku akan mengambil barang-barangku. Jangan bergerak. Nanti kita ke kantor catatan sipil. Aku sudah membuatkan sarapan untukmu. Makan dulu, baru pergi. Tidak mau makan? Tidak, sudah. Sekarang pergi. Ayo. Wanyi, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Cuye, ke rumah sakit. Waktu berlalu begitu cepat. Ya, sudah setahun, aku ingin kembali ke Jincheng. Bagus, tahun ini kita kembali bersama. Dua nona besar ini. Di luar jendela itu kuning dan jelek, emang ada apa yang bagus dilihat? Tahun ke tahun bunga sama aja, tapi orangnya beda terus. Pemandangannya juga pasti beda dong. Kalian ngobrol dulu aja. Shenyi, aku sangat berterima kasih atas perhatianmu selama ini. Kalau selama aku hilang ingatan bikin kamu terganggu atau repot, maafin ya. Tapi aku dan Chungyan udah nikah secara hukum, dan Ini kesempatan terakhir buat dia. Kalau ada next time lagi, aku gak akan ngalah lagi. apaan sih? Lu mau gua coba lagi? Pyukin itu maksudku. Jangan sedih dong, yang ditolakkan aku, yang harus sedih. Ya aku. Maaf. Gak usah minta maaf, apapun pilihanmu. Yang penting kamu senang. Aku pasti dukung. Oh iya, aku mau ke luar negeri. Bapak mau suruh aku latihan di perusahaan luar. Kamu harus hati-hati ya, dari kecil emang ceroboh. Tahu deh, ngomongnya kayak mama aja. Kakak ini udah pusing mikirin kamu. Jam kerja, siapa yang izinin main game? Oh, kirain siapa? Ternyata istri bos yang hilang ingatan. Katanya selingkuh terus cerai sama bos. Urusan pribadiku gak perlu kamu urus. Xiao Song, ini sebenarnya masih. Selama kamu kecelakaan dan hilang ingatan, bos Chun fokus banget ke kamu. Karyawan perusahaan hampir semua diambil Tianyi Group. Gimana sih? Chun yang mana? Dia pergi kemana? Bos hilang, telepon gak bisa dihubungi. Lacak lokasi juga gak ketemu. Terus perusahaan gimana? Selama kamu kecelakaan, bos fokus banget ke kamu. Tianyu Group yang emang udah lama ngincar Jiang Chen. Main curang di tambang dan pabrik. Banyak pesanan gak bisa diproduksi, partner pada Kenso. Bahkan mesin pabrik dibeli sama Tianyu. Karyawan perusahaan juga pada pindah ke Tianyu. Terus kamu? Perusahaan udah kayak gini, Chungyan juga gak ada. Kenapa kamu masih di sini? Udah berapa lama aku ikut bos? Mungkin dia sedang mencari cara ya?
Dia pasti akan kembali. Perusahaan, kamu yang kelola dulu. Aku pasti akan menemukannya kembali. Chun Chu Mian. Kamu sebenarnya pergi kemana? Wah, bukankah ini istri Direktur Kota Jiang, Nona Lin? Dengar-dengar perusahaan hampir diakuisisi oleh grup Tianyu. Urusanku tidak perlu kamu khawatirkan. Chumian hanya sedang menangani urusan pribadi. Menurutku, lebih baik kamu urus dirimu sendiri. Jangan-jangan dia sudah ditangani oleh orang Tianyu. Bukankah kamu yang paling jago menggunakan trik licik itu? Dengar-dengar bos Tianyu itu sudah hampir 60 tahun. Tapi bukan berarti tidak bisa, kan? Kamu masih bisa menjadi istri direktur. Urusan apa? Kamu pikir kamu masih istri direktur? Berhenti. Kamu sebenarnya pergi kemana? Maaf. Aku terlambat, aku pergi mencari seorang senior. Ada sedikit masalah. Setelah selesai, aku langsung kembali. Jangan tinggalkan aku. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Aku tidak merawatmu dengan baik. Maaf. Kita pulang, ya? See you and Chumian. Sekarang perusahaan dalam krisis, dia malah menghilang. Meninggalkan kekacauan ini pada kita, benar-benar. Sekretaris Wang, kamu sudah mengikutinya selama bertahun-tahun. Kenapa? Dia kabur tanpa memberitahu kalian. Dia bahkan bisa meninggalkan wanita yang dicintainya sendiri untuk menyelamatkan diri. Apalagi kamu? Sekarang grup Tianyu mengirim pesan bahwa semua karyawan Jiangcheng. Mereka akan menerima semuanya dengan perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Ayo ke Tianyu. Kalian benar-benar pikir grup Tianyu akan menerima kalian? Sekelompok anjing yang tidak setia. Cicek. Baik. Karena kalian punya pikiran seperti itu. Sepertinya kalian sudah lama punya niat lain. Aku rasa aku tidak perlu menahan kalian lagi. Pelan-pelan, tidak perlu diantar. Kak, kalau kamu tidak kembali, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Kenapa? Kamu juga mau ke Tianyu? Aku akan bikin suasana romantis, tapi kamu malah tidak merespon. Tenang saja. Aku pasti akan membangun kembali perusahaan ini. Aku percaya padamu. Ayo, kita minum. Kenapa? Aku mau tunjukkan sesuatu. Kenapa gelang ini ada di kamu? Waktu itu ibuku memberikannya padaku, bilang harus menunggu sampai kamu rela. Baru bisa kuberikan padamu. Sekarang kamu rela? Kasih tanganmu. Shani bilang besok dia mau keluar negeri. Butuh aku antar? Kita berdua aja pergi. Kalau mau, kamu aja yang pergi. Ayo kita pergi bersama, dia mau pergi, ayo kita pergi bersama. Kalau begitu, cium aku dulu. Ayo, Nah, gitu dong. Xiao Mutou. Kenapa kamu datang? Menolak aku, masih bawa suami buat bikin aku sakit hati. Kamu sengaja ya? Ini, janjiku padamu, kalung yang aku desain sendiri.
Simpan baik-baik, ganti pose. Cantik banget. Ayo, kita foto bersama. Ayo. Oke, berdiri baik-baik, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, cepat ya. 2, 3. Ini ceritaku. Meskipun tidak terlalu sempurna, tapi aku sangat bahagia. Teman-teman, sampai jumpa.